Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Petabase Farm ya. Oke, di sini biasa channel membahas terkait dengan peternakan. Hobi peternak dapat cuan. Nah, itu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas terkait dengan manajemen dalam usaha peternakan ya. Nah, alhamdulillah di sini ini kandang DOC ya, kandang breeding belum beres. Dan itu di luar ada kandang breeding yang skalanya cukup lumayan lah, itu bisa masuk sekitar usia 1 bulan itu ya, nggak kurang dari 1 2 3 4 5 6, nggak kurang dari 600 lah, 600 ekor itu ya di sana. Mudah-mudahan cepat segera beres ya. Oke teman-teman, sebelum dilanjut nanti saya akan membuat pembahasan terkait manajemen dalam sebuah peternakan khususnya ayam kampung ya. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe supaya nanti ketika saya upload video terbaru teman-teman bisa mengetahuinya. Dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah lebih tahu terkait dengan peternakan khususnya ayam kampung silakan tulis saja di kolom komentar. Di sini saya membuat video ini bukan menggurui ya, tapi lebih kepada sharing-sharing aja terkait dengan dunia peternakan. Oke, sekali lagi dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sukses seperti orang yang sudah sukses dalam dunia peternakan dan keluarganya diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, buat teman-teman mungkin yang ingin memulai usaha terkait dengan ternak ayam khususnya ayam kampung, itu jangan berasumsi kepada sebuah hasil ya. Jangan berpikir dan berasumsi kepada sesuatu hal yang berhasil. Belum tentu asam manis kendala-kendala dalam sebuah peternakan itu teman-teman bisa mengetahuinya. Nah, kita harus mau ketika mau mulai usaha itu ya, khusus salah satunya yaitu di ayam kampung, itu kita harus belajar dari nol ya, bahkan belajar dari tidak punya sama sekali, supaya bisa merasakan bagaimana perjuangan berusaha cara mendapatkan dari yang tidak ada itu sampai dengan ada. Itu ya, itu. Oke, lanjut saja ya. Sedikit intermezzo saja ya. Sedikit intermezzo saja. Oke, ketika kita ingin memulai usaha dalam dunia peternakan khususnya ayam kampung, itu ada beberapa manajemen yang teman-teman harus persiapan ya. Yang pertama, teman-teman harus memahami tentang manajemen pembibitan ya. Manajemen pembibitan itu kita harus, yang pertama salah satunya yaitu kita harus mengetahui jenis bibit yang bagus ya, atau jenis, kalau kita beli DOC itu DOC-nya yang bagus, bibit unggul. Artinya ketika kita sudah memiliki bibit yang unggul, itu tidak hanya bibit tersebut itu secara kualitas perawatan itu cepat tercapai target, artinya cepat gede gitu kan karena bibitnya bagus. Di sisi lain, kalau bibit unggul itu, apalagi bibit tersebut itu kategorinya itu adalah foreign stock, itu kita bisa kembang biakan kembali. Itu ya, pembibitan itu kita harus pandai-pandainya seperti itu. Ataupun mungkin kita punya ayam kampung biasa, secara kasat mata, wah ini untuk pejantannya bagus, untuk betinanya juga oke, kita coba kawinkan itu kan, kita coba kawinkan. Hasil telurnya gimana, setelah dirami hasilnya itu bagaimana. Itu pertama ya, salah satu gambaran manajemen pembibitan. Kalau kita
ingin membeli DOC, coba beli DOC-nya itu yang bibitnya bibit unggul. Mau itu apalah jenis ayamnya sekarang banyak kan, ada AK, ada KUB, ada Joper, ada Sensi, ada Sentul dan lain sebagainya. Itu kan silakan pilih. Itu manajemen bibit kita harus bisa mengetahui gimana caranya kita bisa mendapatkan bibit yang unggul. Yang kedua yaitu manajemen perkandangan. Kenapa manajemen kandang itu penting? Karena ini menjadi sebuah hal yang sangat urgent ketika kita ingin berternak ayam kampung. Karena apa? Berkaitan juga dengan modal. Nah, ketika kita terkendala oleh modal, kembali kepada yang tadi, kita untuk skala awal itu kita mau ternak berapa ekor dulu. Contoh, kita untuk pembibitannya itu saya mah mau mencoba untuk pembibitannya itu saya mau beli indukan lah. Contohnya indukan 2, betina 2, jantan 1 contohnya. Apa-apalah sambil berjalan dirami sendiri. Lumayan kan? Contoh lah, rata-rata satu indukan itu 15. Yang satu lagi 15 contohnya ya. Contoh. Itu kan kalau 2 udah 30 lah, 25 lah. Taruh 25 sebagian invertil tidak menetas. Itu kan lumayan. Kita persiapkan kandang berarti kita harus mempersiapkan kandang apa? Pertama kita sediakan kandang untuk indukan. Karena tadi kita pola manajemennya itu polanya itu dari indukan dulu ya. Siapkan dulu untuk indukan. Berapa ukurannya? Cukuplah kalau indukan ayam kampung 2 betina 1 jantan ya. Ideal lebih dari ideal sih sebetulnya 1 meter ke 2 meter cukup ya, cukup. Itu di umbaran di bawah, artinya di model klosos lah. Model apa ya di tanah semi umbaran seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Setelah dirami gitu kan selama berapa hari, kurang lebih sekitar 21 hari, 22 23 itu kan kalau telat mungkin ya. Itu kita sambil menunggu menetas dirami selama 20 hari lah, taruh itu kan 20 hari. Nah kita persiapkan untuk kandang DOC-nya untuk 25 ekor usia 1 bulan. Itu cukup sebetulnya, ukurannya sekitar sekitar 1 meter kali 60 cm cukup kayaknya. Nah itu ya, itu untuk usia 1 bulan. Nah itu ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait hal itu. Jadi pentingnya manajemen kandang. Kalau saya itu punya pola sendiri ya, Pertama ada kandang indukan. Nanti di sana itu di luar kandang. Di sini ini kebetulan saya lagi di kandangnya. Ini kandang kemarin saya bersihkan semuanya, saya keluarkan ayamnya semuanya, saya sterilisasi, saya buat pola dengan ide saya sendiri untuk sekarang. Karena kemarin udah 3 kali saya merubah sistem dan sekarang akan saya rubah lagi sistemnya ya. Karena belum ketemu kemarin, mudah-mudahan sekarang ketemu. Yang pertama saya akan menyediakan kandang indukan di sana, kandang indukan 1 ya. Terus ada kandang breeding, kandang DOC. Nah di luar yang di depan itu ya, kandang breeding. Nah ini salah satunya adalah kandang pembesaran ya, kandang pembesaran. Nah ketika kita sudah mempunyai kandang induk, kandang breeding, kandang pembesaran, itu supaya apa? Supaya manajemen siklus penjualan itu jalan. Ketika sudah jalan manajemen tersebut, pola tersebut, teman-teman tinggal memilih. Kita menjual ayam kita itu mau siklusnya itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali dengan kapasitas sekian. Nah supaya keberlanjutan siklus penjualannya
ya teman-teman harus mempunyai mesin tetas, salah satunya seperti mesin tetas ini ya. Mudah-mudahan alhamdulillah saya sudah beli mesin tetas ya, berapa ini kapasitas maksimal 30 karena untuk uji coba dulu, belajar dulu nah, supaya nanti keberlanjutan. Karena gini, karena mungkin saya udah lama beternak di ayam, saya itu kalau menjual enggak kayak tetangga, enggak ke bandar-bandar kecil yang ada di kampung. Saya langsung 500 jual gitu kan. Sekarang banyak yang nanyain gitu kan. Orang-orang terdekat, sehingga saya coba untuk di siklus, walaupun target saya mungkin per minggu itulah minimal 100 ekor harus keluar. Itu target saya ya. Target saya 100 ekor keluar per minggu. Nah, berarti itu harus ada pola manajemen kandang yang kita setting. Indukan, breeding, pembesaran. Indukan, penetasan, breeding, pembesaran. Nah, itu ya, itu manajemen kandang. Mungkin silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Ataupun buat teman-teman yang udah lebih paham dan lebih jago, lebih expert dalam dunia peternakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Biar saya ikut belajar juga, karena saya juga bukan menggurui di sini, mohon maaf, tapi saya sharing-sharing saja. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah manajemen kesehatan. Ya. Manajemen kesehatan. Manajemen pakan dulu. Nah, manajemen pakan. Nah, ini paling utama, ini adalah kendala. Di setiap peternak itu pakan adalah kendala. Kenapa saya memilih ayam kampung? Karena ayam kampung itu lebih mudah untuk dikasih pakan alternatif. Tapi jangan salah kasih pakan alternatif, sehayunya aja kasih makan. Ini dimakan, kan ayam kampung itu seperti itu. Dikasih apa aja dimakan, tetapi tidak menambah terhadap bobot badan ayam. Nah, solusinya kita harus mengetahui berapa kadar kebutuhan gizi dari ayam tersebut. Nah, itu kan ada berapa unsur? 4 unsur. Protein, karbohidrat, mineral, vitamin. Salah satunya itu secara garis besar. Proteinnya dari apa? Karbohidratnya dari mana? Mineralnya dari mana? Vitaminnya dari mana? Itu salah satunya ya. Itu manajemen pakan. Makanya jangan dulu besar kalau kita ingin belajar ayam, peternak ayam. Belajar dari yang sedikit dulu ya. Belajar dari yang sedikit dulu, ketika polanya sudah ketemu, tambah lagi populasinya, supaya ketika kita mendapat sebuah kendala ataupun kegagalan, kalau step by step kita jalaninya adalah dengan sedikit dulu, ketika kita rungkatnya itu tidak akan ngajungkel sekali gitu kan. Gitu ya. Itu manajemen pakan ya. Nanti kita akan ulas di video yang lainnya. Silakan tulis saja di kolom komentar. Subscribe saja supaya nanti ketika kita menjelaskan tentang manajemen perpakanan, teman-teman bisa mengetahuinya ya. Yang selanjutnya adalah manajemen kesehatan. Ya, ini paling utama nih. Jangan anggap bahwa ayam kampung itu benar-benar tahan terhadap penyakit. Tetap saja ketika sudah adanya musim penyakit, contohnya gumboro, tetelo kalau di kampungnya dan lain sebagainya, itu manajemen kesehatan itu harus benar-benar teman-teman mengetahuinya. Vaksin AI, vaksin NDAI, vaksin gumboro, pemberian vitamin gitu kan, dan lain sebagainya. Terus sanitasi perkadangan, terus ditambah biosecurity-nya, apalagi kalau kandangnya itu sudah benar-benar maksimal lah, gede gitu kan, sudah gede kandangnya itu biosecurity-nya harus benar-benar dijaga supaya ayam tetangga tidak masuk ke kandang kita, sehingga tidak kalau ayam tetangga masuk ke kandang kita, tahu-taunya ayam tersebut itu membawa penyakit, sudahlah habis ayam kita. Nah, makanya salah satunya adalah manajemen kesehatan itu biosecurity ya, keamanan. Nah, ini salah satunya ini semuanya
dikubeng, kalau bahasa Sundanya apa namanya, dikasih pembatas supaya tidak bisa masuk satwa-satwaan ataupun manusia pun tidak sembarangan bisa masuk. Silahkan bisa masuk tapi harus disemprot dulu pakai disinfektan, itu kan. Nah itu salah satunya itu kesehatan. Yang selanjutnya yaitu manajemen limbah. Nah ini yang paling bagus, karena yang namanya beternak itu tidak terlepas dari bau ya, bau dari kotoran. Nah gimana supaya kandang kita itu tidak begitu bau. Kalau menghilangkan bau 100% itu tidak bisa sebetulnya. Kandang kita itu tidak bau ya. Ya salah satunya itu manajemen limbah. Bagaimana kita mengatur terkait dengan supaya kandang itu tidak benar-benar bau, tidak menyengat baunya, dan apa penyebabnya yang bisa mendapatkan bahwa kandang itu bau, kotorannya itu bau. Nah salah satunya itu karena ada bakteri, karena kotorannya itu kena basah, dan salah satunya pakan yang diberikan terhadap ayam tersebut tinggi protein, salah satunya itu kan. Nah jadi itu beberapa pola ya teman-teman yang harus kalian perhatikan buat sebuah konsep planning project gitu kan. Kecil-kecilan saja terkait dengan persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan ketika kita ingin beternak ayam kampung ya. Nah ini saya kasih tahu, ini adalah kandang breeding, kandang pembesaran, nanti bisa data kandang indukan ya. Nah ini adalah kebun, kebetulan sebagai salah satu pakan alternatif banyak ada singkong dan pepaya ya, ada pepaya. Nanti di luar di sana, di pinggir-pinggirnya itu akan ditanami jagung. Target 3 bulan ke depan itu bisa panen. Jadi di sekelilingnya itu walaupun satu baris itu nanti akan ditanami jagung. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nanti dilanjut lagi. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya tulis di kolom komentar, ataupun yang lebih expert bisa silahkan tulis juga di kolom komentar. Videonya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.